Shalom semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang ke ibadah online Gereja Damai. Terima kasih kerana tetap setia bersama kami. Baik, sebelum kita ke sesi pujian dan penyembahan kita pada hari ini, mari bersama-sama saya siapkan hati dan bersama-sama saya membacakan iman rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa sekali lagi dalam pertemuan kita melalui YouTube daripada Gereja Damai Sejahtera. Mari kita, sebelum kita memulai dengan pujian, penyembahan, dan firman Tuhan seterusnya, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pada minggu ini juga. Kami dapat bersama-sama melalui online kami pada minggu ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati waktu dan kesempatan yang kami guna pakai pada saat ini. Sebelum kami memulakan ibadah kami untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui para pemimpin kami pujian penyembahan, bahkan musik yang ada, dalam nama Yesus, Tuhan, kami mempersiapkan hati kami lebih dulu. Tuhan, kami merendahkan diri kami di kaki salib Yesus. Kami percaya kami telah siap untuk menjadikan diri kami sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami. Sekiranya ada hati yang tidak berkenan di mata-Mu Tuhan, Tuhan kudus, sucikan Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini. Supaya saat kami menyembah Tuhan, saat kami memuji Tuhan, saat kami mendengar firman Tuhan, kami benar-benar disegarkan. Roh kami, jiwa kami benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari berkati setiap acara yang berjalan sebentar ini. Terus apa yang kami persembahkan kepadamu juga Tuhan, Engkau akan memberkati setiap pemberian melalui tangguk, persembahan khusus, persepuluhan, apa sekalipun cara kami memberi, baik yang secara tangan, baik yang secara online atau transfer. Tuhan, kami percaya Tuhan punya cara sendiri bagi kami untuk memberkati gerejamu. Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Saudara yang terlibat sama, baik secara langsung, tidak langsung. Tuhan, mari berkati semua. Berkati agar nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam setiap segala sesuatu yang kami persembahkan. Agar nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan di dalam segala perkara. Biar kami semakin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sekiranya ada gangguan yang coba mengganggu dalam kami mendengar firman Tuhan nanti, yang coba mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Yesus kami perintah keluar daripada pikiran hati kami. Biar kami dibebaskan Tuhan, agar kami siap untuk mendengar firman setelah kami memuji, telah menyembah Engkau, dan kami sudah mempersiap diri untuk mendengar firman-Mu. Haleluya Tuhan. Terpuji nama Yesus. Berkati Bapak Ibu Saudara yang membuka online kami Tuhan dengan masa-masa mereka tersendiri. Dalam nama Yesus Engkau memberkati. Begitu juga Gereja Damai Sejahtera, baik yang tetap yang ada di Kucing, baik yang bersekutu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Tuhan akan memberkati. Haleluya Tuhan. Terpuji nama Yesus. Kami percaya melalui ibadah bersama, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Puji nama Yesus, puji nama Roh Kudus. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan, kita pujian ini.
kehadiranmu. Takkan ku melepaskanmu ke cahaya bagiku, mengirimmu seumur hidupku masuk dalam rencana
Shalom, salam sama damai sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Tuhan, damai sejahtera dimanapun kita berada. Dan kepada teman-teman, kawan-kawan yang melihat ataupun ikut serta di dalam ibadah online daripada Gereja Damai Sejahtera, kita ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita. Dan untuk meneruskan khotbah saya, dan mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana adanya, adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan kami bersyukur karena kami ada pada pagi hari ini dan bersama-sama di dalam ibadah online. Dan kami berdoa dimanapun kami berada. Kami serah ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap jemaat damai sejahtera, bahkan setiap teman kawan yang mengikuti serta dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memimpin dan memberkati, agar setiap pribadi kami akan menikmati berkat yang daripada Allah. Roh Kudus-Mu Tuhan akan menyertai kami. Kuasa Roh-Mu akan memimpin kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, pakai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Oke, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang selalu ada mukjizat. Ya, selalu ada mukjizat. Pada masa-masa yang terlalu kita pun telah banyak berbicara tentang mukjizat, bagaimana, kenapa, dan seterusnya. Dan hari ini saya kembali kepada tema ini, yaitu selalu ada mukjizat. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan berbicara tentang banyak hal yang kita dapat lihat. Ya, kalau kita lihat kepada jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, jawab Yesus kepada orang yang pada waktu itu dia katakan, di dalam Markus 9 ayat yang ke-23 itu, dia berkata, jawab Yesus katanya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan jadi mukjizat itu selalu ada bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, mukjizat itu selalu ada. Di mana kemanapun kita pergi, mukjizat itu selalu ada. Mengapa saudara? Karena penyertaan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Ya, selagi kita percaya, selagi kita beriman, selagi kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Itulah makanya mukjizat itu selalu ada. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak orang yang ragu akan hal ini saat dalam pergumulan yang berat, sehingga lebih percaya dengan apa yang orang katakan. Ya, seringkali kita ragu ya apabila banyak omongan ataupun perkataan ataupun perkara yang kita dengar sehingga membuat kita rasa ragu. Ya, kita mungkin berpikir apakah hal ini akan terjadi dan apakah Tuhan akan melakukannya. Dan apakah mungkin perkara itu terjadi? Sehingga menimbulkan keraguan-raguan. Sehingga mulai kecewa dan putus asa. Ya, sehingga kita mulai kecewa dan putus asa. Ya, mendengar perkara-perkara itu. Lalu mulai mencari jalan lain di luar Tuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sehingga kita mencari jalan lain. Ya, jalan pintas kata orang. Ya, karena kita ragu akan apa yang kita dengar daripada orang. Sehingga kita mulai mencari jalan lain. Saya tidak heran ya kalau banyak orang yang mencari alias dukun. Tak kala menghadapi masalah ataupun tak kala menghadapi kesulitan. Mengapa saudara? Karena itulah yang sering kali terjadi. Ya, itulah yang sering kali terjadi. Apabila kita sudah menanti dengan
dengan lama begitu, dan sehingga kita kehilangan sabar, apalagi kita mendengar tentang orang berkata, apakah mungkin hal itu akan terjadi? Apakah mungkin Tuhan akan menyembuhkan? Dan sehingga kita merasa khawatir dan mencari jalan pintas, dan lalu kita mencari alias dan dukun. Yaitu kebiasaan orang, kan? Nah, perhatikanlah ayat ini, ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, sangat jelas. Terkutuklah katanya, ya, terkutuklah. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, jikalau kita mengandalkan manusia, maka kita itu sudah hidup di dalam kutuk, saudara. Ya, kita itu sudah hidup di dalam kutuk. Apabila kita sakit, misalnya contohnya kita sakit dan berdoa belum sembuh, lalu kita mencari alias dan dukun. Ya, jadi pada waktu kita pergi untuk mencari alias dan dukun ataupun mempercayai orang kuat ataupun mempercayai manusia, dan mulai saat itulah kita hidup di dalam kutuk, saudara. Ya, bukan lagi kita akan sembuh, tetapi kita akan dikutuk. Tanpa kita sakit, tanpa kita lagi hidup di dalam kutuk Tuhan. Nah, jadi ini yang sering kali terjadi, saudara. Ya, ini yang sering kali terjadi. Dan perlu kita perhatikan hal ini, saudara. Ya, perlu kita perhatikan. Jikalau kita ingin melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita, ya kita harus mempercayai Tuhan 100% kata orang. Ya, kita harus percaya dan yakin akan kuasa Tuhan. Ya, jangan tak kala kita mendengar, melihat apa yang orang lain katakan, orang lain ceritakan, ya, lalu kita mengikuti ataupun percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang, tanpa kita melihat kepada Tuhan yang memiliki segala kuasa. Seberat apapun masalah yang kita alami, ya Tuhan sanggup, ya, ubah, karena kuasanya tidak pernah berubah, saudara. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun permasalahan kita, seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, saudara, ingat bahwa semuanya itu dapat dilakukan ataupun dapat diselesaikan oleh Allah, tak kala kita percaya dengan sungguh kepadanya. Karena tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak kala kita meletakkan segala pengharapan percaya kita kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan melakukan mukjizatnya. Dan kita harus sabar, kita harus berdoa taat setia. Mengapa, saudara, kadang-kadang kita lewat untuk mendapat jawaban? Karena Tuhan ingin menilai, melihat sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Ataupun kita tidak, dan hanya sekadar ala kadar, kata orang. Dan kadang-kadang Tuhan ingin menguji kita, ya, menguji kita. Seperti Ayub, ya, Tuhan menguji Ayub, bukan Tuhan menguji Ayub, iblis menguji Ayub, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak memperdengarkan Ayub. Dan sehingga Ayub berdebat, ya, dengan kawan teman dan juga Tuhan. Akhirnya, tetapi bersyukur karena Ayub seorang yang setia. Akhirnya Ayub sadar dengan hal itu dan dia kembali kepada Tuhan. Dan mukjizat terjadi, saudara. Nah, kita harus percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, semua itu disediakan oleh Allah untuk orang yang mengasihi. Nah, itulah makanya kasih kita itu jangan ala kadar. Kita harus mengasihi Tuhan, percaya, beriman kepada Tuhan. Saya pasti bahwa mukjizat Allah akan terjadi, saudara. Dan jika kita percaya dan beriman kepada Tuhan, maka mukjizat Tuhan itu pasti terjadi. Nah, kita kembali ataupun kita akan melihat satu tokoh di dalam firman Tuhan yang kita akan lihat pada hari ini, yang menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana dia berharap kepada Tuhan sehingga mukjizat Allah itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan orang yang tertentu adalah seorang putri yang bernama Esther. Ya, Esther. Esther adalah contoh orang yang mengalami pertolongan Tuhan di tengah kemuskilan, di tengah perkara-perkara yang sukar, dan dia telah mengalami hadirat Tuhan.
dan menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Okay, karena Esther adalah, kalau kita lihat pengangkatan Esther menjadi seorang permasyuri raja adalah suatu hal yang mustahil di dalam pemandangan manusia. Mengapa saudara? Ya, mengapa hal itu mustahil? Karena Esther adalah keturunan bangsa Yahudi, bangsa jajahan Raja Ahasweros. Karena pada waktu itu orang Israel ya ditawan ke Babel, ditawan oleh Nebukadnezar. Dan jadi mereka ini di bawah kepimpinan ataupun Raja Ahasweros pada waktu itu. Ya, jadi waktu mereka di dalam kepimpinan Raja Ahasweros ini, ya, Esther salah satu daripada buangan itu yang ada pada waktu itu bersama dengan saudara dia, yaitu Mardokai. Kalau kita lihat hal ini saudara, daripada kisah Esther ini, karena Esther adalah keturunan bangsa Yahudi, bangsa jajahan Raja Ahasweros, itu yang membuat hal ini mustahil. Mana mungkin seorang tawanan, seorang bangsa lain menjadi permasyuri di dalam istana raja. Nah, karena mengapa hal ini terjadi? Karena pada waktu itu Wasti adalah putri ataupun adalah putri pada waktu itu di dalam istana. Dan pada waktu suatu hal yang telah terjadi, ya, satu masalah yang terjadi di mana Wasti ini telah dipecat ataupun dibuang oleh Raja Ahasweros oleh karena dia tidak menghormati Raja Ahasweros. Dan pada waktu itu terjadilah satu pemilihan, ya, untuk mencari putri atau mencari putri yang dapat mengganti tempat Wasti, ya, mengganti tempat Wasti sebagai putri ataupun sebagai ratu yang pada waktu itu di dalam istana Raja Ahasweros. Dan pada waktu itu mereka mengadakan pemilihan. Nah, kalau kita lihat di dalam hal ini, pengangkatan Esther menjadi seorang permasyuri raja adalah suatu hal yang mustahil dalam pemandangan manusia. Mengapa? Karena Esther adalah keturunan bangsa Yahudi, bangsa jajahan Raja Ahasweros. Tidak mungkin hal itu terjadi. Yang kedua, selain itu juga Esther seorang tawanan yang berstatus budak. Dia adalah tawanan dan berstatus budak. Karena pada waktu itu dia masih muda, sangat muda dan sangat cantik. Dan jadi tidak mungkin, ya, karena dia adalah berstatus tawanan dan budak. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong umatnya, ya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong umatnya. Yang walaupun hal ini mustahil, saudara, ya, pengangkatan Esther ataupun diangkatnya Esther menjadi ratu adalah suatu hal yang mustahil. Dan walaupun hal ini adalah mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang walaupun secara pandangan manusia melihat status Esther ini, ya, bagaimana si Esther ini siapa, dan kalau kita lihat daripada latar belakang Esther, tidak mungkin ya Esther menjadi ratu ataupun menjadi ya Wasti putri di dalam istana Raja Ahasweros pada waktu itu. Dan pada satu ketika Esther diangkat menjadi permasyuri, ya. Esther diangkat menjadi permasyuri. Karena ketidaktaatan Ratu Wasti seperti yang saya katakan tadi, maka dia dipecat, ya. Raja Ahasweros, maka Wasti dipecat daripada takhta sebagai ratu. Dan pada waktu itu selama setahun tidak ada ratu di istana Ahasweros ini. Dan sehingga orang-orang di bawahan Ahasweros mengusulkan supaya diadakan pemilihan seluruh negeri Babel itu untuk Persia dan Persia ini supaya didapati jika ada orang yang dapat mengganti tempat Wasti ini yang sebagai ratu yang telah dipecat. Nah, maka sembah para baginda raja yang bertugas pada baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Dan ini terjadi pada kerajaan Persia dan Media pada waktu itu. Dan mereka mulai mencari gadis-gadis, ya, wanita-wanita yang muda, yang cantik,
ya, supaya diperlihatkan kepada raja. Dan sesudah itu akan dipilih apakah dia akan dipilih menjadi ratu pada waktu itu. Nah, sudah peristiwa pemecatan Wasti pada waktu amarah Raja Ahasuerus reda, maka diadakan pemilihan ratu untuk mengganti tempat Ratu Wasti. Nah, Esther dipilih menjadi ratu. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 hingga yang ke-9. Mari kita baca ayat ini. Saya akan baca ayat yang ke-5 hingga yang ke-9 daripada pasal yang kedua. Pada waktu itu ada di dalam beteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mardukai bin Yair bin Simai bin Kis, seorang Benyamin yang diangkat dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu raja di Israel ataupun di Yerusalem adalah Yehuda, ya, Yehuda di dalam bahagian Yehuda pada waktu itu adalah Raja Yekonia. Dan pada waktu itu ditawan, ya, negara Israel di bahagian Yehuda itu ditawan karena Israel dibagi dua, dan Israel dan Yehuda. Dan tapi kawasan itu adalah Israel. Tetapi salah satu bahagian ini adalah bahagian Yehuda yang menjadi raja pada waktu itu, yaitu Yekonia. Dan di sana Mardukai berada dan Esther berada. Dan mereka ini ditawan oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Dan pada waktu itu mereka ini ditempatkan di bahagian tempat Ahasuerus menjadi raja. Dan pada waktu itulah hal ini terjadi, saudara. Dan ayat yang ke-7, Mardukai itu pengasuh Yohadas. Yohadas ini adalah nama Esther sebenar. Ya. Yohadas ini adalah nama Esther sebenar, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Dan jadi mereka ini adalah bersaudara, ya, anak saudaranya. Karena bapak Esther ini dengan mak Esther ini dengan bapak Mardukai ini bersaudara. Dan jadi mereka ini bersaudara. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok rupanya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mardukai. Nah, jadi Mardukai inilah yang mengasuh dia. Karena Mardukai ini lebih besar daripada Esther. Esther pada waktu ibu bapak dia meninggal, dia masih kecil. Mardukai sudah tua, sudah besar. Ya, jadi dialah yang mengasuh Esther ini. Dan jadi mereka ini ditawan ke Babel pada waktu itu. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hagai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hagai, penjaga para perempuan. Ya, Hagai ini adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga para dayang-dayang, para orang-orang yang datang untuk bukan temuduga, untuk diperlihatkan kepada raja, maksudnya. Ya, diperlihatkan kepada raja, dan siapa yang berkenaan di hati raja, dan orang itulah yang mengganti tempat Wasti ini. Ayat yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, ya, pemandangan Ahasuerus raja, dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hagai segera memberi wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bahagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, jadi pada waktu itu raja berkenaan kepada Esther. Dan waktu raja mengatakan bahwa dia berkenaan kepada Esther, maka Hagai yang menjadi penjaga ini tadi telah memberi minyak wangi-wangian. Karena dalam 1 tahun, ya, mereka ini diproses untuk dihiasi, diberi minyak wangi-wangian, ya, selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun itu barulah mereka ini diangkat ataupun disimpan bersama dengan Raja Ahasuerus menjadi putra di dalam istana raja.
menggantikan tempat Wasti. Dan jadi selama 1 tahun ini Ista ini di bawah penjagaan Hagai, dan Hagai telah membawa rempah-rempah minyak wangi-wangian itu dan beri kepada dayang-dayang supaya mereka merawat Ista sebaik mungkin selama 1 tahun. Dan itu yang terjadi. Nah, Esta tidak memberitahukan kebangsaan ataupun asal-usulnya karena dilarang oleh Mardokai. Dia tidak menceritakan bahwa dia adalah orang Yahudi. Kalau dia menceritakan bahwa dia adalah orang Yahudi, itu nahas bagi dia. Ya, karena dia adalah seorang buangan, bukan orang Babel, ya, bukan orang tempatan, dia seorang tawanan. Tidak mungkin seorang tawanan diangkat menjadi putra di dalam istana raja, kan? Tetapi inilah yang mustahilnya, saudara. Tetapi di mana Tuhan bekerja tidak ada yang mustahil. Ya, Esta dipandang baik, dia sangat cantik, ya, dan lalu diangkat oleh berkenaan di dalam hati Raja Ahasweros. Esta seorang anak yatim, ya, seperti mana yang saya baca di dalam firman Tuhan. Ibu bapaknya telah mati karena banyak peperangan terjadi di Israel. Maka ibu bapaknya mati dan kita tidak tahu, daripada saya pun tidak melihat mengapa mereka mati. Yang penting di sini bagi saya adalah sejarah hidup Esta ini, ya, yang kita perlu lihat. Esta dijaga oleh Mardokai, ya, dijaga oleh Mardokai sejak ibu bapak dia telah meninggal, dan dia dijaga oleh Mardokai. Mardokai lah pengasuh kepada Esta. Dan Esta diminta oleh Mardokai, saudara sepupunya, untuk menjadi calon di dalam pemilihan ratu untuk menggantikan Wasti yang telah dipecat. Dan Mardokai lah yang meminta kepada Esta supaya mengikut pertandingan ini, ya, mengikut acara ini, ya. Dan Esta seorang yang rendah hati dan selalu taat pada perintah. Dan oleh karena dia seorang yang rendah hati, selalu taat kepada perintah, maka dia mentaati perintah Mardokai. Ya. Jadi dia ikut saja apa yang dikatakan oleh Mardokai, karena dia tahu bahwa dia telah dijaga oleh Mardokai. Dan karena dia adalah seorang yang sangat setia, sangat taat, dan maka dia mengikuti arahan Mardokai. Nah, Esta seorang yang elok rupanya dan cantik. Ya, tidak mustahil lah kan kalau dia dipilih, karena dia adalah seorang yang baik, seorang yang rendah hati, dan seorang yang cantik. Paras rupanya adalah cantik. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu kepada Esta. Nah, setelah diangkat menjadi ratu, Esta harus menghadapi ujian. Ya, bukan hanya terus menjadi ratu, saudara. Esta menghadapi ujian setelah dia diangkat menjadi ratu. Ya, bukan senang tugas Esta sebenarnya. Ya, susah tugas Esta. Setelah Esta diangkat menjadi ratu, maka Esta mulai menghadapi ujian. Dan ujian yang Esta hadapi, Esta harus menyembunyikan identitinya, karena hal itu akan membawa kematian. Pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kalau kita lihat, Esta tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mardokai. Karena hal ini akan membawa kemusnahan kepada rancangan mereka, ataupun rencana Tuhan. Dan itulah makanya dia menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Yahudi, seorang budak, ya, seorang buangan daripada Yerusalem yang telah diangkat pada waktu itu. Nah, Esta harus membela umatnya yang teraniaya dan yang akan berhadapan dengan hukuman mati. Kalau kita lihat kepada Esta, pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ke-12. Dan ini yang terjadi kepada Esta, ya. Kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh Esta ataupun dihadapi oleh Esta di dalam bahagian di dalam firman Tuhan ini, saudara, kita dapat lihat bagaimana Esta diangkat, bagaimana Esta berhadapan dengan cabaran, tantangan, oleh karena masalah yang mereka hadapi, oleh karena kesulitan yang mereka hadapi, oleh karena pada waktu itu mereka berhadapan dengan satu kesulitan, ya, di mana pada waktu itu seorang pembesar di istana, ya, Haman, membuat masalah kepada bangsa Yahudi. Ya, dia membuat masalah kepada bangsa Yahudi. Dan
Sewaktu Esther diangkat menjadi permasyuri ataupun berkenaan kepada Raja Ahasweros, mulai pada saat itu Esther berhadapan dengan ujian, ataupun dia berhadapan dengan suatu perkara yang harus dia lakukan. Ya, walaupun dia akan berhadapan dengan hukuman mati. Nah, mengapa saudara? Karena Esther harus menyembunyikan identitinya karena dia adalah seorang Yahudi. Ya, dia seorang Yahudi. Karena pada waktu itu Haman yang bekerja pada raja pada waktu itu mempunyai niat jahat untuk untuk memusnahkan semua orang Yahudi, keturunan Yahudi, sehingga dia bertemu dengan Raja Ahasweros. Dia berkata kepada raja, "Tuanku raja, di dalam kawasan ataupun di dalam bahagian ataupun di dalam negeri tuanku ini terdapat satu suku bangsa yang tidak menghormati raja. Dan orang itu ataupun bangsa itu adalah bangsa Yahudi yang telah diangkat daripada pembuangan daripada negeri Israel kepada Babylon. Dan mereka ini adalah satu suku bangsa yang tidak menghormati raja. Dan mulai pada saat itu raja telah memberi cincin meterainya kepada Haman untuk melaksanakan apa saja yang dia ingin lakukan. Wah, di sana Haman sangat senang hati. Inilah waktunya, kata dia, untuk dia membunuh Mardokai. Karena pada waktu itu Mardokai sama sekali tidak mau tunduk kepada Haman. Waktu Haman keluar dari istana, semua orang tunduk menghormati dia. Mardokai tidak. Mardokai tetap berdiri. Dan dari sanalah Haman ini benci kepada orang Yahudi. Setelah dia lihat, periksa bahwa Mardokai ini adalah keturunan orang Yahudi. Dan maka dia berniat untuk memusnahkan suku bangsa Yahudi. Dan itulah makanya dia minta kepada raja. Dan raja memberi kepada Haman kuasa. Sehingga dia telah cabut cincin-cincinnya dan diberikannya kepada Haman untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Karena Haman pada waktu itu seorang yang sangat dihormati. Dia dihormati oleh karena Mardokai sebenarnya. Karena pada waktu Esther di istana, dia telah mendengar sengketa ataupun dia telah mendengar niat mereka yang ada di sana untuk membunuh Raja Ahasweros. Dan hal ini diceritakannya kepada Mardokai. Dan Mardokai ceritakannya kepada Haman. Dan Haman kepada Raja Ahasweros. Dan setelah diselidiki, betul, hal itu memang betul. Dan mereka dua yang telah bersepakat untuk membunuh Raja Ahasweros ini ditangkap dan dibunuh. Dan mulai pada saat itulah Haman ini diberi kuasa, dihormati. Dan padahal yang melakukan hal itu adalah daripada Esther sendiri kepada Mardokai, kepada Haman dan lalu kepada Ahasweros sebenarnya. Dan pada waktu itulah makanya Haman ini dihormati oleh orang pada waktu itu. Tetapi Mardokai tidak menghormati Haman. Dan ini yang membuat Haman benci kepada Mardokai. Dan akhirnya dia berusaha mencari jalan bagaimana untuk membunuh Mardokai. Dan lalu dia membuat tiang, saudara. Dia buat tiang, ada 2 tiang kayu. Dan dia katakan dirikan tiang itu nanti untuk menggantungkan Mardokai. Dia ingin membunuh Mardokai. Ya, karena pada waktu itu dikeluar surat supaya semua orang Babylon ataupun orang Persia Media itu akan membunuh semua orang suku Yahuda yang ada pada waktu itu. Dan hal itu telah tersiar. Ya, ini menjadi suatu masalah yang besar. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi Esther, saudara. Karena untuk menghadapi Raja Ahasweros berhubungan dengan hal ini, ya, Esther harus berhadapan dengan hukuman mati. Mengapa? Karena jika kita tidak dipanggil oleh raja, kita tidak boleh berhadapan dengan raja. Kita tidak boleh menghadap raja. Dan ini yang mustahil. Kalau kita menghadap raja tanpa dipanggil, maka kamu akan dihukum mati pada waktu itu. Dan jadi pada waktu itu, saudara, di mana di dalam kisah ini, di mana Esther mencari Tuhan agar diperkenankan raja dengan mengajak seluruh umat Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari dan 3 malam. Nah, ini kebijaksanaan Esther.
Dan pada waktu hal itu disampaikan oleh Mardokai kepada Esther untuk menyuruh Esther menghadap raja dengan perkara ini. Dan walaupun Esther sudah diangkat menjadi putri ataupun menjadi permasyuri pada waktu itu, dan dia tidak boleh sembarang untuk menghadap raja. Karena jika kita tidak dipanggil oleh raja, maka kita tidak dapat. Dan pada waktu itulah Esther berhadapan dengan ujian. Tetapi Esther tidak melupakan bangsanya. Esther tidak melupakan Mardokai. Esther tidak melupakan bangsa Yahudi yang telah diangkut daripada Yerusalem kepada Babylon ataupun Persia Media. Karena mereka telah diangkut sebagai pembuangan. Esther tidak melupakan suku bangsanya sendiri. Dan di sini Esther memohon kepada semua orang yang ada di Persia dan Media, ya, semua suku-suku Yahuda ini, supaya mereka mengambil waktu untuk berpuasa, ya. Di dalam ayat yang ke-16 pasal yang ke-14 dia berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ya, ini adalah Esther, saudara. Ya, ini adalah Esther. Dia sangat menyayangi suku bangsa dia. Yang walaupun dia berhadapan dengan berlawanan dengan undang-undang, katanya. Ya, jika aku mati, biarlah aku mati, katanya. Nah, akhirnya Esther berjaya menyelamatkan bangsanya. Mukjizat terjadi pada ayat yang ke-10 hingga 1 hingga yang ke-10 daripada pasal yang ke-7. Kita dapat baca. Di mana pada waktu itu Esther berjalan-jalan di istana raja. Dan waktu Esther berjalan-jalan di istana raja, dia sengajalah untuk highlight dia punya badan itu, dia highlight dia punya keberadaan kepada Raja Ahasveros. Dia tidak pergi jumpa Ahasveros, tetapi dia berjalan. Mungkin dia dapat melihat Ahasveros. Dan satu kali Ahasveros memalingkan pandangannya, dia melihat Esther. Dia melihat Esther. Dan lalu dia memanggil Esther datang kepadanya. Dan lalu dia mengambil tongkatnya dan diulurkannya kepada Esther, dan Esther memegang tongkat itu dan datang kepada Raja Ahasveros. Dan lalu raja bertanya kepada Esther, "Apa maunya kamu, Esther?" kata dia. "Dari setengah daripada kerajaanku pun akan kuberi kepada." Wah, luar biasa. Ya, setengah daripada kerajaan pun akan diberi. Tetapi Esther tidak terus meminta. Dia hanya katakan, "Kalau boleh tuanku," kata dia, "saya mau mengadakan satu perjamuan dan saya minta raja dengan Haman datang," kata dia. Pada waktu itu raja heran mengapa Esther tidak memintakan apa-apa. Dia hanya minta untuk menghadiri pesta yang akan diadakan oleh Esther. Dan mereka datang. Dan waktu mereka datang, mereka makan bersama, semua orang senang hati. Dan termasuk Mardokai pun ada di sana. Dan Haman Mardokai ini bermusuhan. Tidak senang satu sama yang lain. Dan kata Haman, "Inilah peluangnya. Saya akan membunuh semua orang Yahuda," kata dia. Orang Israel yang bersuku bangsa Yahuda. Dan pada waktu itu, sesudah selesai pesta itu, lalu Esther meminta juga permintaan kepada Ahasveros. Dia kata, "Raja, jika diperkenankan, dan saya akan mengadakan satu jamuan lagi," kata dia. "Dan saya minta raja dan Haman datang," kata dia. Lalu, boleh, untuk makan. Siapa tidak mau, kan? Boleh, kata Raja Ahasveros. Dan pada waktu itu mereka datang juga. Raja Ahasveros dengan Haman datang. Dan sesudah itu, lalu di dalam mereka menjamu selera apa-apa itu,
Dan lalu Esther menceritakan isi hatinya kepada Raja Ahasveros. Apa yang dialami oleh suku bangsa Yahuda pada waktu itu. Dan dia katakan bahwa suku bangsanya menghadapi masalah. Dan lalu diceritakannya semuanya itu. Dan lalu Ahasveros pada waktu itu sangat marah. Ya, sangat marah. Lalu dia bertanya, siapakah gerangan orang yang membuat hal ini, kata dia. Lalu pada waktu itulah Esther mengatakan, Haman, ya orang kuat raja lah yang membuat hal ini, dia kata. Kamu lihat dia membuat tiang itu untuk Mardokai, kata dia. Dan lalu raja pada waktu sangat marah. Lalu dia memberi perintah kepada orang Yahudi supaya mereka melawan siapa saja yang datang untuk membunuh mereka. Karena surat titah sudah dikeluarkan untuk memusnahkan orang Yahudi. Dan surat itu titah itu tidak boleh ditarik balik. Cuma Raja Ahasveros pada waktu itu menyuruh orang Yahudi bertahan. Bunuh saja siapa yang datang untuk membunuh mereka. Dan di sanalah kesempatan orang Yahudi. Mereka melawan habis-habisan. Ya. Dan pada waktu itulah terjadi mukjizat, saudara. Ya. Selalu ada mukjizat. Ya, selalu ada mukjizat. Mengapa, saudara? Karena Allah yang melakukannya. Ya, karena Allah yang melakukan mukjizat. Bukan Esther yang menyelamatkan umat Tuhan, umat Yahudi, tetapi Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Ya, bukan Esther yang menyelamatkan mereka, tetapi Tuhan yang menyelamatkan mereka melalui Esther. Karena pada waktu itu Esther di dalam pembuangan bukan secara kebetulan, tetapi satu rencana Allah bagi umat Tuhan, bagi umat Israel, bagi bangsa Yahudi pada waktu itu, bagi bangsa Yahuda pada waktu itu, suku Yahuda. Dan Tuhan telah menyelamatkan mereka. Esther mengajak umat Yahuda untuk berseru kepada Tuhan dan berpuasa selama 3 hari dan 3 malam. Esther tidak menggunakan kuasa dia sebagai ratu, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta umatnya berdoa kepada Tuhan. Saat itulah mereka mengambil waktu berpuasa selama 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dan akhirnya mukjizat terjadi. Nah, inilah yang terjadi dan inilah yang dilakukan oleh Esther. Bukan Esther dengan kekuatan dia sebagai seorang ratu. Tidak, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia minta supaya semua orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu untuk berseru kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memperkenankan Esther ataupun raja Esther untuk berhadapan dengan raja. Dan inilah yang mereka lakukan. Tuhanlah yang memberi keberanian kepada Esther. Tuhanlah yang membuka hati Raja Ahasveros. Untuk membuka hati manusia, saudara, bukanlah suatu hal yang mudah. Dan kalau kita contohnya, kalau kita ada orang yang marah dengan kita. Nah, untuk membujuk hati orang ini ya saudara, dengan kekuatan kita tidak mungkin, ya. Kecuali kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lembutkanlah hati saudara saya ini, Tuhan. Ya, maka Tuhan akan melembutkan. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Ya, Tuhan melembutkan hati Ahasveros raja dan sehingga dia berkenan kepada Esther. Dan waktu Esther berhadapan dengan raja menyatakan isi hatinya, maka terjadilah suatu pekerjaan yang luar biasa. Yang walaupun pada waktu itu surat arahan untuk membunuh orang Yahudi itu telah dikeluarkan, tetapi Tuhan memutarbelitkan semua itu dan dia membuat hati raja mengasihi orang Yahudi pada waktu itu dan memberi kepada mereka menunjukkan kepada mereka, menyatakan kepada mereka supaya mereka mempertahankan diri mereka, mempertahankan suku bangsa mereka. Kalau siapa saja yang datang, bunuh saja, dia kata. Dia tidak memandang bahwa orang Yahudi ini adalah orang buangan dan orang lain itu adalah orang tempatan, orang Babel, orang Persia dan Media. Tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan maka Ahasveros melakukannya. Tuhanlah yang mematahkan tipu muslihat Haman. Dan yang digantung di atas kayu yang dibuat oleh Haman itu bukan Mardokai, tetapi Haman yang digantung di kayu itu. Karena Tuhan telah memutarbelitkan rancangan Haman untuk menggantung Mardokai, tetapi Tuhan menggantungkan Haman di sana.
Karena Haman inilah master yang telah membuat huru-hara, yang membuat orang membenci orang Yahudi pada waktu itu. Dan Tuhan telah menyelamatkan mereka dan dia menggantung Haman di kayu itu. Tuhanlah yang telah memberi kemenangan kepada umat Israel yang berbangsa Yahudi. Ya, Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada mereka. Pada waktu itu, saudara, banyak orang Babylon, banyak orang Persia dan Media dibunuh oleh orang Yahudi. Karena mereka membuat pertahanan, mereka membuat kubu. Karena tidak ada orang yang dapat melawan mereka. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada mereka dengan luar biasa. Walaupun mereka sedikit karena mereka itu adalah orang buangan. Tetapi Tuhan memberi kekuatan dengan luar biasa. Mereka dapat mengalahkan orang-orang Persia dan Media pada waktu itu. Dan sehingga mereka dilindungi. Nah, bagaimana Allah melakukan mujizatnya? Ya, bagaimana Allah melakukan mujizatnya? Jika kita percaya dan mengutamakan Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Seperti Esther. Ya, dia tidak penting diri. Oh, saya sudah menjadi ratu, saya tidak peduli dengan kamu. Biar kamu mati-matilah. Tidak. Tetapi dia dengan sungguh-sungguh berusaha. Dia mencari Tuhan untuk suku bangsanya. Karena suku bangsa Yahuda adalah suku bangsa Tuhan sendiri. Dan itulah makanya Esther berusaha untuk menyelamatkan mereka. Yang walaupun dia akan berhadapan dengan hukuman mati, dia tidak takut mati. Dia berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh untuk suku bangsanya. Dan itulah yang telah membuat mujizat terjadi. Saudara, ingin mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, percayalah dan utamakanlah Tuhan di dalam hidup kita. Ya, utamakan Tuhan. Yang mungkin dulu kita adalah orang yang lemah, tidak kuat. Dan setelah Tuhan angkat kita, jangan lupa bahwa Tuhanlah yang mengangkat kita. Ya, kembalilah kepada Tuhan. Ya, carilah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, agar mujizat itu akan terjadi dan berlaku dalam hidup kita. Mujizat itu akan berlaku dan terjadi jika kita percaya dan beriman. Seperti Esther, yang walaupun Esther di dalam kedudukan yang sudah selesai, tetapi dia tidak mau, dia mau meninggalkan semuanya. Dia ingin mencari Tuhan di dalam hidupnya. Dan akhirnya, usaha-usaha mereka yang ingin memusnahkan suku bangsa Yahuda ini tidak tercapai. Oleh karena Tuhan telah menyertai mereka. Karena mereka, Esther ini seorang yang setia kepada Tuhan. Seorang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Nah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Tidak ada yang mustahil. Jika kita percaya, apapun pergumulan, apapun permasalahan kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melakukan apa saja yang sesuai ataupun berkenaan bagi kita ataupun bagi Tuhan. Dan oleh itu, saudara, bahwa mengapa mukjizat ataupun bagaimana mukjizat itu terjadi? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini sungguh jelas. Ya, sungguh jelas bagaimana Tuhan telah menuntun Esther. Ya, seorang yang percaya, seorang yang takut, seorang yang berbahasa Yahudi, umat Tuhan dan bangsa Tuhan sendiri. Ya, dan telah percaya dengan Tuhan. Yang walaupun dia pada waktu itu memiliki kesenangan ataupun memiliki keselesaan, dia tinggalkan. Dia tidak peduli dengan keselesaan. Dia tidak peduli dengan pangkat ratunya itu. Ya, dia turun untuk bersama-sama dengan suku bangsanya. Dan pada waktu itulah mukjizat terjadi. Nah, oleh itu, saudara, ingin mukjizat terjadi dalam hidup kita, ya, rendahkanlah diri dan hiduplah takut akan Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Saya pasti bahwa mukjizat akan terjadi. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin mampu. Hanya dengan kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan memampukan. Dan agar mukjizat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan belajarlah daripada Esther sendiri. Ya, karena ini suatu hal yang sangat penting bagi kita. Karena banyak orang yang sudah selesai dan mereka tidak peduli dengan suku bangsa. Mereka tidak peduli dengan agama. Ya, yang penting sekarang saya sudah menjadi Tuan Menteri, Tuan DO, menjadi YB, sebagainya, kan? Menjadi senang. Oh, saya sudah kaya, saya tidak peduli. Apapun biarlah terjadi. Tapi Esther tidak. Dia merendahkan hati, merendahkan diri, mencari Tuhan untuk menyelamat suku bangsanya. Mukjizat terjadi dan mereka diselamatkan oleh Tuhan daripada pembunuhan.
Ya. Karena pada waktu itu Haman berencana untuk membunuh mereka semua suku bangsa Yahudi akan dibunuh. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dan menggantungkan Haman di atas kayu itu. Nah, ini luar biasa, saudara. Dan hal itu pasti terjadi untuk kita. Tak kala kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sama seperti Esther. Saya pasti bahwa mukjizat pasti terjadi. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini. Dan untuk mengakhiri daripada khotbah ini, kami akan menaikkan sebuah pujian. Dan saya teringat pujian ini karena sangat penting bagi kita untuk kembali untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa yang kita lalui dan hadapi itu, saudara, tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus kembali kepada Tuhan. Jika kita tidak melihat mukjizat Tuhan, kembali lihat diri kita. Mengapa mukjizat itu tidak terjadi? Mungkin kita pikirkan bahwa hal itu senang, tetapi tidak terjadi. Dan mengapa hal yang susah yang Esther hadapi ini dapat terjadi? Karena Esther adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dan oleh itu kembali kepada diri sendiri dan lihat mengapa hal itu tidak terjadi. Oke, kami akan naikkan penyembahan ini dan kita boleh lagu bersama karena ini penyembahan yang lama dan gariannya memberkati kita. Oke, saya menjemput istri saya. Mengapa manusia ini selalu menginginkan dosa, tidak pernah mengerti siksanya Tuhan Yesus disalib di bukit Golgota. Begitu rela Tuhan mati disalib, mengganti dosa manusia. Namun manusia tidak pernah mengerti betapa siksanya di kayu salib. Cobaan yang datang melanda ingin menjatuh iman manusia. Gagal dan gagal lagi apa yang aku cari. Oh Tuhan, terangi jalanku. Begitu rela Tuhan mati disalib, mengganti dosa manusia. Namun manusia tidak pernah
kayu salib. Betapa siksanya di kayu salib. Betapa siksanya di kayu salib. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah menyertai, telah memimpin kami ya Tuhan. Sehingga pada saat hari ini ya Tuhan, Tuhan, kami ada bukan oleh karena kami, tapi kami ada adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau telah melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami ditebus daripada segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kuasa Roh Tuhan memimpin kami, menuntun kehidupan kami, agar kami hidup di dalam berkat anugerah pimpinan penyertaan Tuhan, agar kami akan mengalami mukjizat-Mu hari lepas hari, bahkan agar mukjizat Tuhan selalu ada, oleh karena Engkau Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan, bukan oleh karena kami kuat Tuhan, tetapi oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan kami, sebagaimana Tuhan telah menebus kami daripada dosa kami, dan kami percaya ya Tuhan, bahwa mukjizat Tuhan akan terus menerus di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melihat, agar kami dapat menikmati mukjizat itu di dalam hidup kami ya Tuhan, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, Engkau menyertai mereka, Tuhan, Engkau memberkati mereka, Tuhan, Engkau menyertai mereka, bahkan memberi kepada mereka mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan, setiap hari dan setiap saat ya Tuhan, agar mereka mengalami Engkau dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka, lindungi jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami serah mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka hidup di dalam pimpinan penyertaan-Mu, hidup di dalam perlindungan yang daripada Allah, oleh karena kuasa Roh-Mu Tuhan yang akan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mulia nama-Mu Bapa. Haleluya Roh Kudus. Kita angkat tangan kita dan kita akan berdoa berkat. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini hamba-Mu memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan curahkan, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, sukacita, oleh karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Dan Tuhan, Engkau memberkati dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada. Yang sakit Tuhan Engkau sembuh, yang lemah Tuhan Engkau kuat, yang susah Tuhan Engkau hibur. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau melawati umat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu Tuhan. Keluar masuk mereka dari tempat mereka, Tuhan, Engkau menyertai, Tuhan, Engkau melindungi, Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Demikianlah sesi ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah pada hari ini. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.